Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat P-Network dimanapun berada, sama-sama kita ketahui banyak informasi yang menyatakan dalam waktu dekat ini akan terjadi open mainnet, ya, mainnet terbuka. Saya ingin mengingatkan teman-teman, para penggali petir, penambang petir, seluruh saudara-saudara saya P-Network, ya, agar berhati-hati. Loh, udah mau P-Network, sudah mau open mainnet ini, kenapa harus berhati-hati? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dimanapun berada, ya, mungkin yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang berada di Kamboja, Cina, dan lain sebagainya. Masing-masing negara itu mempunyai aturan tersendiri. Salah satu contohnya yang saya tahu, saya bawakan negara Republik Indonesia. Ya, menurut peraturan yang ada di BI, ada undang-undang yang menyatakan alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia hanya rupiah. Selain daripada rupiah itu bukan alat pembayaran. Ya, jadi begitu juga, mungkin ada kripto-kripto yang bermacam-macam, tukarkan dulu dia ke rupiah, baru bisa bertransaksi sebagai alat pembayaran. Masing-masing negara itu mempunyai aturan, mempunyai regulasi-regulasi tersendiri. Untuk itu, kenapa ini perlu saya ingatkan teman-teman? Saya khawatir teman-teman para penambang petir yang berada di Indonesia langsung kaget, langsung euforia, langsung nafsu, ya, semangatnya begitu luar biasa karena sudah dinyatakan open mainnet. Yang timbul jadi pertanyaan saya, pada saat open mainnet apa saja yang bisa Anda lakukan? Langsung buru-buru kepingin belanja, ini pasti kepingin beli barang, kepingin beli sesuatu, dan lain sebagainya. Ya, kalau lagi demamnya saat ini kan lagi wabah, ini lagi wabah di mana-mana. Khususnya di teman-teman anggota P-Network, saat ini sudah terjadi wabah besar-besaran di Indonesia terhadap teman-teman P-Network. Loh, itu wabahnya apa? Yang pertama, inden mobil. Yang kedua, persiapan mencari perumahan elit. Yang ketiga, berikutnya, kepingin beli emas batangan. Hai teman-teman, sahabatku, saudaraku semua, berhati-hatilah. Anda tidak semudah yang Anda pikirkan untuk melakukan sebuah transaksi. Kenapa? Tidak semua transaksi yang kita lakukan itu legal. Tidak semua transaksi yang kita lakukan itu nanti benar-benar murni jujur. Saya khawatir teman-teman, ya, pada saat nafsunya sudah besar, sudah open mainnet, harga konsensusnya sudah ada, pertanyaan saya, siapa yang mau terima? Hanya orang-orang tertentu. Kalaupun ada yang mau terima, ini mungkin hanya bank-bank tertentu, hanya orang-orang tertentu. Tidak semua bank pemerintah, bank swasta mau menerima koin Pi kita. Kenapa? Di Indonesia masih ada aturan regulasi. Udah nggak masalah, saya tak akan belanja di Indonesia, boleh. Mau belanja di mana? Di Cina, boleh, bagus, paten. Karena Cina sudah open mainnet, harganya harga konsensus $314.159 per satu Pi. Oke, boleh, good, bagus. Silakan belanja. Ada kekhawatiran kita, apakah tempat Anda belanja itu bisa dipercaya? Apakah tempat belanja itu legal di negara itu? Apa Anda nggak khawatir, nggak takut? Pada saat koin Anda transfer ke Cina, ya, barang tak sampai-sampai, pada saat orangnya dihubungi sudah tidak aktif lagi. Ini tidak tertutup kemungkinan. Jadi bersabar dulu. Seandainya nanti pada saat terjadi open mainnet, cobalah kita amati dulu. Kita ikutin dulu perkembangan-perkembangan yang ada. Kecuali Anda punya komunitas Anda menjelaskan, atau Anda berada di koperasi KPIG. KPIG ini akan menyeleksi siapa-siapa vendor-vendor yang layak dipercaya, siapa-siapa vendor yang tidak akan menipu. Itu sudah dilacak sama KPIG. Jadi kalau kita bertanya bagaimana yang terbaiknya, ya masuk KPIG. Segala sesuatunya kita cari informasi KPIG. Tidak serta-merta open mainnet negara Republik Indonesia akan menerima koin Pi kita.
Ini pasti ada aturan, ada regulasi, adanya kerjasama nanti Nicholas Kortim dengan Republik Indonesia. Bagaimana caranya koin Pi kita, uang digital kita dapat dibelanjakan di Republik Indonesia. Karena kalau kita tidak mematuhi aturan negara Republik Indonesia, nanti hukum yang berbicara. Jadi sayang, sudah open-minded, tiba-tiba Anda melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia, sia-sia koin Pi yang ada sama kita. Jadi saran saya, seandainya terjadi open-minded, kemudian ada mungkin toko-toko Pigeon Mall yang terbuka, yang bisa kita belanja langsung, saran saya peer-to-peer. Saling berhadapan, kemudian berbicara, bayar pakai koin Pi, angkat barangnya langsung. Itu baru betul. Jika tidak, kita ikut saja perkembangan dulu. Perkembangan ini kita ikuti. Seperti apa aturan mainnya? Ini perusahaan bisa dipercaya apa enggak gitu, dan lain sebagainya. Beda dengan koperasi ya. Kalau koperasi bisa dipertanggungjawabkan, dia ada pengurusnya, ada aturan hukumnya semua. Kemudian koperasi nggak mungkin bohong. Kalau dia berbohong, pidana dia. Alamatnya jelas, orangnya jelas, semuanya jelas, bisa kita tuntut. Tapi kalau yang di luar negeri bisa dituntut, tapi mungkin repot. Repot, terlalu panjang urusannya. Saya yakin dan percaya pada saat open-minded, bagaimana bisa cair. Koin Pi kita langsung bisa digunakan. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat pionir dimanapun berada, pada saat open-minded, yang pertama bersyukur dulu. Ya Allah, terima kasih. Jerih payahku akhirnya bisa berhasil saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari sebanyak-banyaknya informasi, siapa-siapa saja yang bisa menerima koin Pi kita. Apakah perusahaan itu layak dipercaya apa tidak? Ini ada jawabannya nanti di masing-masing komunitas. Kita nggak serta-merta mabuk ya. Mabuk dalam arti kata, woi open-minded, langsung cari toko mana yang bisa terima. Toko itu resmi apa enggak? Kira-kira ini bisa dipercaya apa enggak ya? Jadi cobalah kita berpikir yang cerdas, kita berpikir dengan tenang, baru ngambil sebuah keputusan. Jadi besar harapan saya, tidak ada satupun teman-teman anggota Pi Network yang koinnya hilang percuma karena emosi sesaat membelanjakan barang yang tidak tepat pada tempatnya. Membelanjakan barang mungkin ke Taiwan, membelanjakan barang mungkin ke Amerika, ke Cina, ke Afrika, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tidak mengenal perusahaan itu. Kalau perusahaan yang muncul sekarang, semuanya pakai logo Pi. Di mana-mana logo Pi, logo Pi. Seolah-olah dia betul-betul adalah orang Pi. Belum tentu. Bisa saja dia membuat logo Pi, tapi mempunyai niat jahat. Jadi kalau sudah kita transfer koin kita, dia tidak akan pernah mengirim barang. Kalau kita sudah transfer koin kita, belum tentu barang yang dia kirim sesuai dengan yang kemauan kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah tak sabaran lagi di Indonesia yang belum bisa diberlakukan, dibelanjakan koin Pi kita cari aja negara mana yang bisa, kita berangkat aja ke sana. Transaksinya peer-to-peer. Yang kita beli apa? Beli aja emas. Ya, beli emas, ambil banyak-banyak, jual lagi di toko sebelahnya. Atau di toko mana, atau siapa yang mau beli emas tersebut. Baru uangnya kita transferkan ke bank, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau nanti emasnya kita bawa pulang juga ke Indonesia, Anda akan kena di imigrasi dan di bea cukai. Hati-hati. Ya. Jadi saran saya, pada saat open-minded, berpikirlah tenang dan jernih, amati situasi tentang pusat perbelanjaan mana yang siap menerima koin Pi. Pusat perbelanjaan mana yang bisa dipercaya. Kalau kita sudah yakin dan percaya, berangkat aja. Ya, berangkat, langsung datang, langsung belanja di sana, transfer langsung pakai handphone kita. Tetapi kalau kita di Indonesia, ya, pusat perbelanjaan yang ada di luar negeri, pertama saya ingatkan jangan buru-buru lakukan dulu, ya, sabar-sabar aja dulu. Demikian juga mungkin teman-teman yang ada di Indonesia yang sudah sibuk mulai pesan mobil, rumah, emas batangan dan lain sebagainya, ini nggak bisa buru-buru terlaksana. Apapun cerita, vendornya atau koperasinya ini akan melihat dulu kemana koin Pi ini bisa ditukarkan, kemana koin Pi ini bisa dibelanjakan, bank-bank mana saja yang nerima koin Pi. Ini perlu dipelajarin dulu. Tidak serta-merta begitu open-minded kita sudah bebas, woi, belum tentu ya. Teman-teman pionir, teman-teman sahabat petir, bersabar aja ya.
nanti akan muncul informasi-informasi yang terbaru yang layak dipercaya. Jika hari ini open-minded, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, baru kita tahu kemana koin Pi kita bisa belanjakan dan kita tidak akan tertipu. Demikian mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pioner. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.